warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Leni Agustin. Oke guys, di video pada malam hari ini aku bakal khusus untuk membahas tentang DTKS. Apa sih DTKS itu? Apakah kalau kita mau mendaftar beasiswa KIP kuliah itu wajib mendaftar DTKS atau tidak wajib? Dan apa saja dampaknya kalau misalnya kita daftar beasiswa KIP kuliah tapi tidak daftar DTKS? Apakah kita tidak bisa lolos beasiswa KIP kuliah? Nah, maka dari itu aku bakal bahas semua di video pada malam hari ini. Tapi sebelum dari itu, seperti biasa semangati aku dulu ya teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel YouTube aku Leni Agustin. Karena di channel YouTube aku ini membahas tentang semua jalur kalau misalnya kalian mau masuk kuliah. Dan aku juga membahas tentang beasiswa KIP kuliah dan juga DTKS. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Instagram pribadi aku Leni Agustin 10 karena di sana aku sedang mengadakan tryout online secara gratis. Jadi buat kalian yang mau ikut ujian UTBK, SNBT atau UMPTKIN, kalian boleh banget langsung menguji kemampuan kalian di sana. Materi apa aja sih yang masih kurang dalam diri kalian? Karena kalau misalnya kalian udah selesai tryout di sana bakal muncul skor atau poin kalian. Jadi langsung kalian tahu nih berapa sih poin yang kalian dapatkan. Oke, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi seperti yang aku bilang tadi, pada malam hari ini aku bakal share tentang DTKS yang saling berhubungan dengan beasiswa KIP kuliah. Apakah wajib mendaftar DTKS ketika kita ingin mendaftar beasiswa KIP kuliah? Kalau misalnya wajib, bagaimana caranya? Dan kalau misalnya tidak wajib, apakah kita tetap bisa lolos beasiswa KIP kuliah? Nah, seperti biasa di sini udah aku siapkan bukunya dan udah aku tulis semua yang bakal aku share sama kalian mengenai DTKS yang berhubungan dengan beasiswa KIP kuliah. Oke, sebelum aku share apakah kalian wajib daftar DTKS sebelum daftar beasiswa KIP kuliah, aku bakal jelasin dulu apa sih DTKS itu. Kenapa kita harus mendaftar DTKS? Nah, di sini aku tulis kepanjangan dari DTKS yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, jadi itu sudah jelas ya kepanjangan dari DTKS. Jangan sampai kalian pintar sebut DTKS tapi nggak tahu apa kepanjangannya, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kemudian DTKS ini adalah basis data Kementerian Sosial yang memuat kategori penduduk miskin dan rentan miskin di Indonesia dan digunakan sebagai acuan dalam pemberian bantuan yang bersumber dari APBN dan APBD. Oke, jadi untuk DTKS ini merupakan data-data masyarakat Indonesia yang miskin dan rentan yang miskin untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah terdaftar di DTKS, itu berarti kalian sudah termasuk yang aku sebutin tadi. Tapi kalau misalnya belum, berarti tidak termasuk. Nah, selanjutnya pertanyaan yang paling banyak nih masuk di aku. Kalian nih, kalau misalnya mau daftar beasiswa KIP kuliah, apakah kita wajib untuk mendaftar DTKS terlebih dahulu? Jawabannya tidak perlu. Oke, jawabannya tidak perlu mendaftar DTKS. Tapi, nah di sini ada tapinya teman-teman. Jadi kalian jangan nonton videonya setengah aja ya, karena ada tapinya. Nah, jadi untuk kalian yang mau daftar beasiswa KIP kuliah, itu tidak wajib atau tidak perlu mendaftar DTKS, tapi nama yang sudah terdaftar di DTKS itu bakal diprioritaskan atau lebih diutamakan kelolosannya mendaftar beasiswa KIP kuliah daripada yang tidak. Nah, maka dari itu di sini aku akan mengajak kalian untuk mendaftar DTKS terlebih dahulu. Kenapa? Supaya peluang lolos kalian dalam beasiswa KIP kuliah itu besar. Oke, walaupun mendaftar DTKS itu tidak wajib, tapi bakal diprioritaskan. Kita bakal lebih diutamakan lolos daripada yang tidak terdaftar. Maka dari itu silakan kalian daftar dari sekarang
supaya peluang kalian lolos itu juga besar. Nah, selanjutnya aku bakal share juga apa sih keuntungan ketika nama kalian sudah terdaftar di DTKS supaya kalian lebih semangat untuk mendaftar DTKS ini. Oke, di sini ada 3 keuntungan atau 3 fasilitas yang bisa kalian dapat. Yang pertama, kalian berkesempatan untuk mendaftar beasiswa KIP kuliah di seluruh PTN atau PTS. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau kuliah di perguruan tinggi negeri atau di perguruan tinggi swasta, itu kalian berkesempatan banget untuk mendaftar beasiswa KIP kuliah ketika nama kalian sudah terdaftar di DTKS. Maka dari itu, aku selalu menyarankan supaya kalian daftar DTKS dulu, supaya kalian bisa berpeluang besar lolos di beasiswa KIP kuliah, baik di PTN, perguruan tinggi negeri, maupun di PTS, perguruan tinggi swasta. Keuntungan yang kedua, jika nama kalian ada di DTKS, yaitu gratis biaya UTBK tahun 2025. Yang tidak terdaftar di DTKS itu wajib bayar SNBT atau UTBK. Nah, pendaftaran UTBK atau SNBT itu sekitar 200.000 atau 250 ya. Aku agak lupa nih, kemungkinan 2025 ada perbedaan atau sama aja dengan tahun 2024. Yang jelasnya nih, kalau misalnya nama kalian sudah terdaftar di DTKS, itu kalian bebas atau gratis membayar tes UTBK atau pendaftaran SNBT. Tapi kalau misalnya nama kalian belum terdaftar di DTKS, itu kalian wajib membayar 200.000 atau 250.000 untuk pendaftaran SNBT atau tes ujian UTBK. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu masuk prioritas utama penerima KIP kuliah skema 1. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya nama kalian sudah terdaftar di DTKS, itu bakal diprioritaskan. Oke, nama kalian itu masuk di penerima KIP kuliah skema 1. Jadi silahkan diusahakan banget ya kalian terdaftar DTKS terlebih dahulu sebelum mendaftar beasiswa KIP kuliah. Nah, selanjutnya udah aku share apa itu DTKS, terus aku juga udah share apakah wajib terdaftar DTKS sebelum daftar beasiswa. Aku juga udah share keuntungannya, dan sekarang aku bakal share cara mengecek nama kalian apakah sudah terdaftar di DTKS atau belum, karena kalian perlu cek ya. Yang pertama, kalian bisa cek ke desa atau kelurahan atau di dinas sosial. Jadi kalian bisa pergi ke kantor desa atau kantor lurah atau kantor dinas sosial yang terdekat dari rumah kalian. Kalian bisa ke sana langsung aja untuk mengecek apakah nama kalian sudah terdaftar DTKS atau belum. Yang kedua, kalian juga bisa cek secara mandiri. Kalian buka Google aja dan ketik cekbansos.kemensos.go.id. Nanti aku bakal tulis di sini aja. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa ke kantor desa atau ke kantor lurah, kalian juga bisa cek secara mandiri di handphone kalian. Nanti aku bakal tulis di sini linknya, jadi kalian langsung cek aja. Yang ketiga, kalian juga bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos. Ini tersedia di Play Store, di HP Android. Kalian bisa langsung download aja. Dan kalian download nama aplikasinya Cek Bansos, oke? Dan kalian ketik nama kalian di sana, apakah sudah terdaftar atau belum. Oke, selanjutnya aku bakal share juga kategori yang non DTKS. Oke, jadi orang-orang yang nggak bisa daftar DTKS. Yang pertama, masyarakat yang mampu. Nah, jadi buat kalian masyarakat yang mampu itu merupakan kategori non DTKS. Yang kedua, berprofesi atau pensiunan atau keluarga PNS, P3K, dan TNI. Jadi kalau misalnya kalian merupakan keluarga dari yang aku sebutin tadi, berarti kalian itu terdaftar non DTKS. Yang ketiga merupakan pendamping sosial. Yang keempat merupakan kepala atau perangkat desa. Dan yang kelima penghasilannya itu dari APBN dan APBD. Oke, karena DTKS ini kan merupakan bantuan dari APBN dan APBD ya. Jadi kalau misalnya orang tua atau wali kalian penghasilannya dari kedua itu APBN dan APBD, itu kalian termasuk kategori non DTKS. Oke, jadi buat kalian yang mau daftar DTKS, lihat dulu diri kalian apakah termasuk yang bisa daftar DTKS atau tidak bisa ya. Jadi silakan lihat dulu karena ada 6 kategori, ada 5 kategori non DTKS. Oke deh guys, jadi itu dia sharing kita pada malam hari ini mengenai DTKS yang saling berhubungan dengan beasiswa KIP kuliah.
Jadi untuk pertanyaan kalian, kali ini apakah wajib mendaftar DTKS sebelum daftar beasiswa KIP kuliah? Itu sudah aku jawab di video ini ya. Sekali lagi itu sebenarnya tidak wajib. Tapi saran aku silahkan daftar DTKS terlebih dahulu supaya kalian lebih diprioritaskan dan masuk di skema 1. Oke, kalau misalnya kalian mau daftar beasiswa KIP kuliah tapi tidak mau daftar DTKS, itu juga boleh. Oke, tapi peluangnya kecil ya. Jadi untuk anak-anak kalian ini, murid-murid kalian ini, silahkan kalian daftar DTKS terlebih dahulu supaya peluangnya untuk lolos beasiswa KIP kuliah itu lebih besar. Oh iya guys, aku lupa untuk menyampaikan kalau misalnya ini aku sudah menyediakan grup beasiswa KIP kuliah, grup untuk SNBT atau UTBK, dan juga grup UMPTKIN, semuanya untuk tahun 2025 ya. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk, ada di bawah di deskripsi, itu masing-masing linknya sudah aku sediakan. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa klik linknya di bawah, itu kalian boleh banget langsung chat aku di WhatsApp ya. Karena pesertanya itu sudah ada 500-an, takutnya grupnya full dan kalian sudah tidak bisa masuk lagi. Jadi kalau misalnya mau masuk, silahkan cek deskripsi di bawah. Kalau tidak bisa, langsung chat WhatsApp aku aja. Oke deh guys, sekian dulu video pada malam hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kalau misalnya ada pertanyaan lagi mengenai DTKS atau pendaftaran beasiswa KIP kuliah, boleh banget langsung komen di bawah atau chat aku aja di WhatsApp 0882 4785 4631. Jangan lupa untuk semangati aku ya guys dengan cara subscribe supaya aku lebih semangat untuk memberikan kalian informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.